Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Harapan dan doa saya Anda selalu sehat, kuat, sukses, dilindungi dari virus corona. Teman-teman, eh, jaga kesehatan Anda di masa sekarang, masih zaman pandemi. Tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, tetap pakai masker teman-teman. Jangan bilang wah sekarang kan udah ini Bang Dema, udah aktivitas hampir normal. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Karena kadang-kadang kita nyesal ketika sudah terjadi. Jangan sampai uh, ya mungkin sih kalau kita terdampak COVID nantinya akan baik juga. Ada juga teman saya yang memang sempat terdampak COVID. Tetapi masalahnya itu ketika kita menunggu di dalam masa karantina, tidak bisa ngapa-ngapain, itu bosan teman-teman, itu boring. Iya kan? Nah, jadi saran saya teman-teman benar-benar memperhatikan dan tetap menjaga protokol kesehatan ya, mengikuti protokol kesehatan ya. Supaya kita tetap bisa beraktivitas sekalipun seolah-olah ada keterbatasan sedikit. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Nah, zaman sekarang kita nggak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini. Benar nggak teman-teman? Saya sering bilang bahwa ketika dulu pertemuan itu adalah kekuatan, sekarang pertemuan itu adalah bisa menjadi sesuatu hal yang buruk dalam artian mungkin kita bisa terdampak COVID. Nah, dan dengan sekarang juga maka muncul berbagai macam aplikasi yang bisa memberikan solusi, teman-teman. Kalau YouTube memang dari dulu. Makanya saran saya kalau teman-teman memang ingin mau jadi seorang kreator atau YouTuber, harus konsisten. Jangan panas-panas kayak ayam. Wah karena lihat DHI, wah udah monetize atau teman-teman yang lain. Lalu Anda mencoba untuk juga menjadi seorang kreator. Itu bagus. Tetapi harus benar-benar konsisten. Karena kalau kreator itu eh, butuh kesabaran, butuh uh, konsistensi yang tinggi teman-teman, selalu ya. Dan ada masa-masa kita di mana boring juga, tetapi itu harus dilawan. Kalau menjadi seorang kreator, ini saya memberikan solusi kepada teman-teman di masa pandemi. Dan teman-teman uh, bisa juga Anda mencoba mencari aplikasi yang bisa memberikan income tambahan ya, seperti VTube yang juga sekarang lagi proses untuk masuk di Play Store seperti pada judul saya ya. Uh, VTube akan masuk di Play Store ini ya. Ini judul saya teman-teman. Ya, karena saya banyak mendapat chat, baik chat maupun telepon teman-teman VTuber ya, member-member VTuber. Member-member VTube maksudnya yang menanyakan, Bang Dema kapan masuk di Play Store setelah semua normalisasi. Nah, kan Pak Prabowo udah bilang ketika sudah dinormalisasi maka VTube akan on. Ya. Artinya ketika sudah dinormalisasi VTube pasti on. Tapi kan kita harus tetap ada proses lah ya. Uh, Seperti yang disampaikan oleh manajemen bahwa kita harus menyurat ke uh, Play Store, Google Play Store, lalu nanti diaktifkan kembali. Nah itu prosesnya. Jadi kalau prediksi saya teman-teman dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, tidak akan lama ya, kita bermain VTube lagi seperti yang dulu. Nanti juga akan ada di Play Store kok. Jadi tahan sedikit kesabaran. Kalau dulu beberapa bulan itu kesabaran kita tuh seolah-olah tidak menentu kan, iya kan? Jadi kita sabar itu antara yakin dan tidak yakin. Tapi dengan adanya proses yang telah kita lewati dan hasil dari perizinan-perizinan kita yang telah kita dapatkan, itu menghasilkan peneguhan dan
kita mulai bisa percaya dengan adanya perizinan yang telah kita dapatkan, teman-teman. Nah, artinya apa? Tidak lagi kita bertanya-tanya benar nggak VTube akan on. Dan sekarang sudah dinormalisasi, maka tinggal kita akan bermain VTube lagi ketika on dan ada di Play Store, teman-teman. Jadi sabar sedikit waktu lagi. Nah, dulu saya ingat pada masa-masa sulit, haters menunggangi keadaan ini, ya, menunggangi kesempatan ini, seolah-olah bahwa VTube tidak akan on. Dan memang harapan mereka itu seperti itu. Tidak mungkin VTube akan on, tidak mungkin dinormalisasi, tidak mungkin dapat PSE. Lah dapat PSE mulai berkilah ya leadernya itu. Itu kan PSE itu bukan tanda daftar, harusnya PMSE. Dapat PMSE tetap menyinyir. Nanti nggak bisa jual VIP. Dari mana dia tahu? Jadi teman-teman, jangan dengarkan kata haters. Kata haters itu pembawa berita gaduh, ya. Dan memang si Ubanan itu hanya membuat kegaduhan untuk para VTuber, ya, untuk para VTuber khususnya. Nah, jadi kalau teman-teman apa yang kita lihat di depan mata kita, ya itu akan terjadi. Saya mau yakinkan kepada teman-teman sekali lagi, sekarang mah tidak harus dengan kekuatan untuk memberikan keyakinan kepada teman-teman, karena semuanya kita udah lewati, udah normalisasi. Kalau dulu yang masa-masa itu yang memang menurut saya juga berat, tetapi saya juga pribadi berhasil melewati dan memberikan semangat kepada teman-teman, sekalipun katanya menghujat saya, tapi saya nggak pernah sedikit pun merasa terhujat. Semua yang saya ngomongkan itu ada dasarnya, dan saya selalu mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ngomongkan itu nggak ada dasarnya sama sekali. Ya. Jadi teman-teman, sedikit waktu kita bermain VTube, masih ada yang nyinyir tuh, masih ada. Kapan? Padahal mereka aja tidak masuk, bukan member. Mereka hanya mencari celah, mereka hanya meremehkan, mereka hanya menjatuhkan. Itulah kerjaan mereka. Sebenarnya menurut saya ini mereka adalah manusia biadab. Iya, mengata-ngatai sesamanya bebek dungu, halu, idiot. Tidak mengerti tentang toleransi, tidak bisa menghargai keberagaman. Apapun yang orang lakukan itu hak orang tersebut. Nah, ini mereka tidak mengerti, teman-teman. Saya selalu heran dan bingung mereka menggunakan cara berpikir seperti apa. Saya bilang apa yang mereka sampaikan tidak perlu dibedah dari sisi apapun, karena mereka sudah salah dasar mereka, ya kan? Cuma teman-teman aja yang kadang-kadang mungkin kurang paham. Ya, maka itu saya selalu memberikan mengcounter bahwa teman-teman jangan lihat mereka. Lihat kepada memang yang ada di dalam tim kita. Orang yang punya kapasitas. Yang punya kapasitas itu adalah orang yang mengetahui, orang yang ada di dalam perusahaan. Lalu mereka bangganya mengatakan, khususnya yang si Ubanan itu, bahwa dia punya kapabilitas. Dia punya kapasitas dalam menyampaikan. Dia terpercaya, dia kredibel dalam memberikan informasi. Saya bingung sampai saat ini, cara berpikir orang seperti ini gimana ya? Mengatakan dirinya paling cerdas untuk menjatuhkan usaha orang lain. Saya nggak ngerti benar-benar. Jadi teman-teman VTuber, kenapa selalu arah pembicaraan saya mengarah ke mengcounter haters?
sering menyentil atau mengcounter haters, karena memang harus dilakukan. Kita harus membawa pemikiran teman-teman untuk tidak terpengaruh dengan apa yang mereka sampaikan, karena yang mereka sampaikan itu adalah menyesatkan untuk para VTuber, karena mereka tidak ada di dalam, mereka tidak ada dalam sistem kita. Nah, jadi itu tujuan saya, teman-teman. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini benar-benar memberikan, terus membawa teman-teman, pemikiran teman-teman semua, para VTuber, untuk punya pendirian, tetap percaya, teguh pendirian. Apa yang disampaikan oleh manajemen itulah yang kita pegang. Dan ini juga untuk kebaikan kita, teman-teman. Ya kan? Kalau ada teman-teman yang mencoba mungkin membuat hal-hal yang negatif, membuat kerugian buat perusahaan lewat pernyataan-pernyataan Anda semua, maka siapa yang rugi? Anda yang rugi. Nah, kita sekarang udah mulai melihat kan, mereka udah mulai was-was juga, yang para penyinyir ini mulai was-was, karena langkah manajemen nantinya ke depan itu bisa berdampak buruk atas apa yang mereka bangun selama ini, menyinyir VTube, menghina VTube, menjatuhkan VTube, mencemarkan nama baik VTube, leader-leader, ya. Apa yang mereka sampaikan itu, teman-teman, saya rasa kadang-kadang di luar dari logika berpikir saya. Iya, benar. Sangat sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Di masa sulit seperti ini, yang paling relevan adalah kita menjalankan aplikasi itu bisa membantu kita dan bisa kita mendapatkan uang cash dalam waktu cepat. Nah, sekarang ketika kita mau menggunakan pola Warren Buffett, sekarang aja orang berbondong-bondong untuk mengambil dananya mungkin dari deposito, atau mungkin yang tadinya berinvestasi akhirnya harus menarik modal karena kondisi sekarang, teman-teman. Jadi kita mesti perhatikan kondisi yang relevan dengan sekarang. Yang tadi saya sampaikan, tidak serta-merta apa yang mereka anggap benar, ya, khususnya yang merasa diri paling pintar, itu yang relevan dengan kondisi sekarang. Nah, jadi ini yang perlu juga kita pikirkan, teman-teman, untuk kita tetap bisa menjalani kehidupan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini, teman-teman, bermanfaat buat Anda semua. Teman-teman yang melihat video saya tetap semangat, dan apapun yang kita kerjakan dengan niat hati yang baik, pasti Tuhan akan memberkati semua. Oke, teman-teman, saya Dema memberkati Anda semua. Sukses.